Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Allahumma amin. Marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya silahkan kalian mengisi daftar hadir di Google Classroom sesuai dengan jadwal kelas masing-masing. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan membahas tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Ya. Kemudian Bu Guru akan menjelaskan tentang pengertian muamalah. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, itu pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, dan pinjam-meminjam, dan urusan yang lainnya. Kemudian, dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan pinjam meminjam, itu Islam melarang beberapa hal diantaranya seperti berikut. 1. Tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil atau tidak baik. Kedua, tidak boleh melakukan kegiatan riba. 3. Tidak boleh dengan cara-cara yang zalim, aniaya. 4. Tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. 5. Tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. 6. Tidak boleh melakukan transaksi jual-beli barang yang haram. Kemudian macam-macam muamalah. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, yaitu tentang macam-macam muamalah, di sini akan dijelaskan lebih lanjut sebagaimana berikut. 1. Jual beli. Ya, sudah tidak asing ya mendengar kata jual beli. Jual beli menurut syariat agama Islam yaitu kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah SWT seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian, apabila jual beli itu menyangkut suatu barang yang sangat besar nilainya, dan agar tidak terjadi kekurangan di belakang hari, Al-Quran menyarankan agar dicatat dan ada saksi. Jadi lihatlah penjelasan di Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Kemudian ada syarat-syarat jual beli. Syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam tentang jual beli adalah sebagai berikut. 1. Ada penjual dan pembelinya yang harus balik, berakal sehat, atas kehendak sendiri. Jadi tidak dipaksa. Kemudian 2. Ada uang dan barangnya yang harus halal dan suci, bermanfaat. Kemudian yang C, keadaan barang dapat diserah terimakan. Yang D, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembelinya. Kemudian milik sendiri dan ada ijab qabulnya. Dilanjutkan khiyar. Pengertian khiyar, apa itu khiyar? Khiyar yaitu bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Dalam Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Jadi penjual itu berhak mempertahankan harga barang yang dijualnya atau harga barang dagangannya. Sebaliknya, pembeli juga berhak menawar atas dasar kualitas barang yang diyakininya. Macam-macam khiyar. 1. Ada khiyar majelis, yaitu selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi tawar-menawar, keduanya berhak memutuskan atau meneruskan atau membatalkan jual belinya. Rasul SAW bersabda, 2 orang yang berjual beli boleh memilih akan meneruskan atau tidak selama keduanya belum berpisah.
Nah, jadi itu misalnya ada seorang pembeli dan penjual itu saling tawar-menawar, tapi harganya itu tidak cocok. Itu penjualnya itu nggak boleh, misalnya penjualnya itu bilang 20.000 tapi pembelinya maunya tuh 10.000, dan akhirnya mereka tuh nggak saling setuju, jadi nggak jadi beli. Itu namanya khiyar majelis. Selama masih di tempat itu boleh membatalkan membatalkan membeli kayak gitu. Kemudian khiyar syarat. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya, penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar 3 hari. Maksudnya, penjual memberi batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan. Jadi, tidaknya pembelian tersebut dalam waktu 3 hari. Apabila pembeli mengiyakan status barang tersebut sementara waktu, dalam masa khiyar tidak ada pembelinya atau tidak ada pemiliknya. Artinya si penjual itu tidak berhak menawarkan kepada orang lain lagi. Namun jika akhirnya pembeli memutuskan tidak jadi, barang tersebut menjadi hak penjual kembali. Kemudian khiyar aibi atau cacat adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut, namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin.